Dalam beberapa tahun terakhir, sepak bola di ASEAN telah mengalami transformasi cukup signifikan. Jika dulu Thailand adalah kekuatan ASEAN yang mustahil untuk dikalahkan dengan dominasinya yang begitu kental di kawasan ASEAN, kini dengan perubahan yang terjadi di sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia mulai menunjukkan taringnya sebagai kekuatan baru ASEAN bahkan di Asia. Pergeseran kekuatan ini sendiri terjadi oleh beberapa faktor. Dengan salah satu yang juga jadi sorotan publik Malaysia adalah perubahan mentalitas pemain-pemain Timnas Indonesia, di mana tak sedikit pemain muda punya mentalitas abroad atau bersaing di kancah internasional, atau dengan kata lain, tidak menetap di zona nyaman mereka. Keberhasilan tim nasional Indonesia dalam SEA Games 2023 yang dilanjutkan dengan keberhasilan timnas senior untuk menembus babak 16 besar Piala Asia, yang kemudian berlanjut dengan kesuksesan timnas U23 mencapai semifinal Piala Asia, hingga timnas U19 yang mematahkan dominasi Thailand di AFF baru-baru ini. Tak hanya membuktikan jika Indonesia punya prestasi bagus, tapi juga menandai titik balik penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Menurut pengamat sepak bola Universitas Muhammadiyah Malang, Yonan Syaifullah, yang dikutip dari Kompas.com, pertumbuhan sepak bola Indonesia dalam 3 tahun terakhir dinilai terlalu cepat, bahkan di luar ekspektasi negara-negara lain. Hal ini mencakup aspek teknologi, cara bermain, pola makanan, mentalitas, dan lain sebagainya, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan performa tim. Salah satu faktor kunci yang membedakan timnas Indonesia dari generasi sebelumnya adalah mentalitas pemain, di mana terbaru mentalitas soal pemain-pemain Indonesia yang mulai banyak bermain di liga luar mendapatkan sorotan. Salah satunya dari media Malaysia. Dengan terbaru mereka menyoroti banyaknya pemain Indonesia yang bermain di Thailand. Ronaldo Kuateh adalah yang terbaru. Pemain Indonesia ini memilih untuk bergabung ke Thailand usai musim lalu membela tim asal Turki. Sebelum Ronaldo Kuateh sendiri ada Asnawi Mangkualam dan Yanto Basna yang bermain di Liga Thailand. Menariknya tak hanya para pemain tersebut. Saat ini Indonesia dapat dikatakan sebagai negara ASEAN yang memiliki pemain abroad terbanyak dibandingkan rival kita di ASEAN. Di timnas senior saja, lebih dari separuh skuad tim Garuda dihuni oleh pemain yang berkarir di Eropa, seperti Jay Ises, Kelvin Verdong, Ragnar, Tom Hai, Nathan, Justin, Ivar, dan Rafael Strijk, serta Elkan, Sandi, Marcelino, hingga Shane Patinama. Para pemain yang bermain di luar meningkatkan level timnas. Suka tidak suka dengan para pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, timnas akan memiliki pemain yang secara kualitas dapat diandalkan. Mereka memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam lingkungan kompetitif yang tinggi. Selain itu, para pemain Indonesia yang bermain di luar juga akan menghadapi berbagai gaya bermain dan strategi yang berbeda, yang kemudian bisa mereka bawa ke timnas Indonesia. Misalnya Jay Itzes yang bermain di Serie A Italia. Pengalamannya bermain di liga level tertinggi di Eropa untuk menghadapi striker-striker tajam di dunia bisa membantu para pemain Indonesia lainnya untuk tenang dalam menghadapi rival kita di level Asia. Gaya bertahan Catenaccio juga bisa ia salurkan kepada rekannya di lini belakang. Selain secara taktikal, bermain di luar juga memberikan dampak secara mentalitas. Menurut pelatih Libya Milutin Sredojevic yang pernah menghadapi timnas Indonesia, mengakui bahwa pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa
menunjukkan mentalitas yang kuat dalam menahan tekanan dalam situasi apapun. Ini menunjukkan bahwa pengalaman bermain di luar negeri tidak hanya tentang skill teknis, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi tekanan dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berbeda. Motivasi pemain muda. Melihat keuntungan besar yang bisa didapatkan para pemain yang bermain di luar inilah, tidak mengherankan jika para pemain muda timnas Indonesia termotivasi untuk bermain di luar negeri. Kadek Arel contohnya, pemain bertahan Bali United yang memimpin timnas U19 untuk menjadi juara di AFF baru-baru ini, mengakui juga sudah ada tim-tim dari luar yang mendekatinya. Ada rencana atau tawaran keluar luar negeri? Kalau tawaran keluar udah ada dan sudah dikasih tahu juga sama manajemen klub saya, tapi ya masih rahasia lah. Boleh spill nggak beduanya semua mungkin? Satu Asia, satu Asia Tenggara. Liga Eropa? Liga Eropa ada lah satu. Apa sih alasan kamu pengen abroad? Alasannya apa? Mereka juga mulai menyadari dengan persaingan yang begitu ketat untuk menembus timnas senior saat ini. Bermain di luar adalah salah satu kunci untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Dan inilah yang kami pikir tak dimiliki tim-tim rival ASEAN kita. Memang Thailand ada yang mengirim pemainnya keluar, begitupun Vietnam dan Malaysia. Tapi tentu jumlahnya tak sebanyak Indonesia saat ini, di mana skuad tim Garuda didominasi para pemain abroad. Peningkatan mentalitas para pemain Indonesia saat ini sendiri tentu menjadi hal yang layak kita syukuri. Coach Shin Tae-yong adalah salah satu sosok yang cukup berjasa dalam membantu pola pikir pemain muda dan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Di tahun pertamanya sebagai pelatih Indonesia, Coach Shin Tae-yong saat itu menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan pemain lokal. Saat itu, ia mengambil langkah radikal dengan memotong generasi pemain yang kurang efektif dan memberikan kesempatan kepada pemain muda. Keputusan ini meskipun mendapat respon beragam, dianggap sebagai langkah terbaik karena pemain muda biasanya memiliki motivasi yang lebih tinggi dan fisik yang lebih baik. Selanjutnya, Shin Tae-yong bekerja sama dengan PSSI untuk merekrut pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga-liga internasional. Ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat tim dengan pemain yang memiliki pemahaman budaya dan mentalitas kelas dunia. Keberadaan pemain muda dengan motivasi tinggi ditambah dengan pemain keturunan inilah yang kemudian jadi kunci Indonesia mengambil alih dominasi ASEAN. Tak hanya itu, generasi muda Indonesia juga mulai memahami standar tinggi yang sudah tercipta di skuad timnas senior. Dan itu kenapa saat ini timnas Indonesia disebut mulai menggeser kekuatan ASEAN dari Thailand. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.